Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Amel. Waalaikumsalam Pak Adi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Sehat ya, alhamdulillah. Sehat Pak. Hari ini kita akan melakukan proses coaching ya. Bu Amel bertindak selaku coach dan nanti coachnya rekan Bu Amel ya, Mr. Hai. Dan di sini saya adalah seorang observer, jadi tugas saya adalah memantau, melihat, dan menilai Ibu Amel ketika proses coaching nanti. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Amel sebelum kegiatan observasi dimulai ini. Yang pertama saya sampaikan adalah terkait rubrik penilaian. Jadi pada kegiatan coaching ini akan saya nilai, perhatikan Bu Amel alur-alur tirta ya, karena yang proses coaching ini kita harus mengacu pada kegiatan alur tirta, di mana pertanyaan-pertanyaan pamantik atau pertanyaan yang disampaikan Bu Amel nanti terkait dengan coachingnya, yaitu harus memiliki tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jangan lupa kegiatan ini juga kita harus sesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, pertanyaannya Bu Amel, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Saya ingin mengembangkan kesadaran penuh Pak pada saat saya mengcoaching coachi. Kemudian saya juga ingin mendengarkan secara aktif apa yang coach saya ungkapkan. Kemudian saya juga ingin mengembangkan bagaimana cara memberi pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Oke, luar biasa. Saya suka. Lanjut pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik gitu loh Bu Amel? Saya rasa yang paling spesifik yang harus saya kembangkan itu adalah mendengarkan dan memberi pertanyaan yang berbobot gitu ya Pak. Oke, baik saya paham. Selanjutnya terkait indikator ya Bu Amel, indikator ketercapaian yang bagaimana nih yang ingin Bu Amel inginkan pada proses coaching kali ini? Saya ingin supaya coach saya menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi Pak. Itu yang paling penting tujuan saya. Oke, saya paham. Itu saja Bu Amel, beberapa pertanyaan sebelum kegiatan observasi dimulai. Saya persilakan Bu Amel untuk melakukan proses coaching. Silakan gunakan proses coaching ini dengan sangat baik. Saya ingetin kembali, jangan sampai alur tirtanya terlewat. Monggo, saya persilakan. Oke, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Amel. Ada apa nih datang ke sini? Ya, terima kasih Bu Amel atas kesempatannya. Kalau Bu Amel berkenan, saya ingin curhat Bu Amel atas beberapa permasalahan saya belakangan ini. Oh, tentu. Ayo kita curhat Pak. Ada apa nih Pak? Jadi gini Bu Amel kan, dua pekan. Tapi sebelum itu Pak, apa sih yang Bapak harapkan? Maaf saya terlupa ini. Iya. Apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita ini? Jadi saya sih berharap dari kesempatan saya curhat ke Bu Amel ini, saya bisa mendapatkan solusi untuk permasalahan yang sedang saya pikirkan ini. Gitu ya Pak. Oke, kita mulai ya Pak. Ya. Solusinya mudah-mudahan kita dapatkan di akhir ya Pak. Coba Bapak ceritakan ada apa nih Pak? Jadi begini Bu Amel, kan 2 pekan yang lalu Bu Amel minta tolong saya untuk membuatkan jadwal KBM untuk sekolah kita. Nah, kemarin itu ketika Bu Amel ngasih permintaan itu, saya merasa bisa, karena di bayangan saya kan yang penting siswa dapat semua mata pelajarannya sesuai dengan kurikulumnya, dan guru juga mendapatkan jadwal mengajarnya. Tapi setelah saya susun itu ternyata gak sederhana itu, banyak sekali permasalahan. Mungkin menurut Bu Amel mungkin sederhana, tapi bagi saya ini masalahnya sangat besar gitu Pak. Apa nih Pak permasalahannya kalau saya boleh tahu nih Pak? Jadi gini Mbak Mel, kan sudah 1 mingguan ini saya sudah mulai menyusun dikit-dikit.
ternyata selama saya wisuda itu banyak sekali WA, telepon, bahkan mendatangi saya langsung terkait request tertentu yang ini membebani saya gitu. Mungkin di sudut pandang mereka itu ya saya hanya request ini, tapi kan ternyata yang request banyak sekali. Ada yang tidak mau jam pertama, tidak mau ngajar habis zuhur, tidak mau habis olahraga, tidak mau habis matematika, seminggu harus kosong 2 hari dan sebagainya itu cukup membebani saya, sehingga sampai detik ini pun jadwal belum selesai komen karena saya kepikiran terkait request teman-teman guru kita gitu. Jadi Bapak sedang pusing nih gara-gara permasalahan jadwal nih ya Pak. Iya. Menurut Bapak, apa yang bisa Bapak lakukan nih supaya kepusingan Bapak ini hilang? Yang pertama untuk dikerjakan, kemudian kayaknya ya Bu Amel ya, saya mungkin agak sedikit mengabaikan permintaan ini, tapi saya mungkin ingin mencoba memprioritaskan sesuai dengan kenyamanan murid-murid 90 gitu. Jadi kayaknya saya ingin membuat jadwal yang ini nyaman menurut siswa, dan nanti kalau memang ada kesempatan untuk mengakomodasi request rekan-rekan guru tadi tanpa mengorbankan kenyamanan murid, mungkin akan saya masukkan. Tapi kalau sekiranya tidak realistis atau bahkan harus mengorbankan kenyamanan murid, mungkin saya abaikan. Oh gitu ya Bu, Pak. Oh jadi yang pertama itu tetap ya Pak, kita harus murid itu adalah yang pertama Iya, ya Pak, saya nyaman seperti ya. itu. Berarti jadwal ini dia harus paling nyaman untuk murid gitu Iya. Pak. Terus apa yang Bapak lakukan nih untuk membuat jadwal yang nyaman untuk murid di 90 ini? Saya belum tahu sih Bu ya, tapi kalau di bayangan saya Bu ya, nanti mungkin Bu Amel bisa mengkoreksi. Kayaknya itu murid itu akan stres gitu. Kan kelas 11-12 kan mereka sudah banyak belajar mapel pilihan tuh ya. Sekarang kayak 11-1 ada matematika tingkat lanjut, matematika wajib, fisika, kimia, biologi, nanti yang kelas banyak ada informatika. Nah, kalau menurut bayangan saya itu misalkan satu hari 10 JP semuanya itu eksak semua, itu kayaknya itu anakku stres gitu. Misalkan 3 JP pertama matematika wajib, 3 JP berikutnya matematika tingkat lanjut, 2 JP berikutnya fisika, jam terakhirnya dipukul kimia, kayaknya itu anak-anak stres gitu. Mungkin nggak bahagia belajar di tempat kita. Gitu ya Pak. Iya. Berarti apa yang harus Bapak lakukan nih supaya pelajaran-pelajaran eksak ini ya Pak, dia tidak bergabung di satu hari? Apa yang bisa Bapak lakukan? Kayaknya sih Bu ya, nanti mungkin saya susun yang saya parsialkan seperti itu. Mungkin saya akan kelompokkan dulu mapel yang eksakta mana aja, yang non eksakta mana saja. Kayaknya nanti akan saya tempel yang eksakta dulu biar tersebar di semua hari dan tidak numpuk di suatu hari tertentu. Dan nanti kan eksakta mapelnya besar-besar tuh Bu, seminggu 5 jam, bahkan matematika 9 jam. Nanti yang eksakta ini tempel dulu karena jamnya juga gede-gede. Nanti non eksakta kayak PPKN, PABP, PKWU itu kan mapelnya kecil-kecil 2 JP 2 JP, nanti bisa diselip-selipan di antaranya itu. Jadi mungkin anak 3 JP matematika dulu, habis itu 2 JP PKWU, ntar 3 JP fisika, ntar 2 JP PKN, atau kebalikannya. Yang penting di bayangan saya itu sehari tervariasi. Begitu ya Pak. Ini kan tentang kenyamanan murid juga ya Pak. Iya, saya pikirnya begitu. Perlukah Bapak melakukan memberikan angket kepada para murid bagaimana nih yang nyaman itu? Karena kan kita tidak tahu juga kenyamanan murid seperti apa. Benar juga Bu ya, karena tadi ketika memikirkan kenyamanan saya juga dengan sudut pandang saya sendiri sih. Hanya mungkin lebih baik saya juga akan wawancara kali ya untuk sampling beberapa siswa, mungkin dari kelas 10 beberapa, 11 berapa, 12 berapa yang mapelnya sosial gimana. Mungkin juga saya harus mendengarkan versi mereka kenyamanannya seperti apa. Jangan-jangan ada sudut pandang yang menurut angle siswa itu penting, tapi menurut kita guru karena beda umur mungkin tidak kita pahami.
Nah, rencananya nih apa dulu nih Pak setelah Bapak memasukkan jadwal pelajaran yang eksak di setiap hari, terus rencana apa lagi yang Bapak lakukan nih Pak setelah itu? Mungkin kalau misalkan eksak tadi sudah masuk, yang non eksak sudah masuk dan semua apa sudah sudah masuk juga, sudah lengkap. Nanti saya akan ngobrol juga dengan rekan saya Bu Rizwi yang sama tim kurikulum. Nanti kita bersama-sama. Nanti kalau memang menurut kami sudah oke, mungkin kalau ibu berkenan, nanti saya perlihatkan ke ibu. Nanti biar ibu juga meriksa kira-kira apa yang bisa lebih baik lagi dari jadwalnya kita, seperti itu. Selain Ibu Risti itu, apakah ada yang dapat membantu Bapak lagi selain Ibu ini? Siapa ya? Yang bisa membantu dalam segi apapun lah Pak. Karena kan tidak mungkin juga berdua Pak. Pasti butuh orang lain lagi untuk sebagai orang ketiga, pendapat yang lain gitu. Oh, mungkin bisa nanti saya coba tanya Pak Dodi juga kali ya. Mungkin beliau kan cukup dekat dengan anak-anak karena beliau kan pembina OSIS. Mungkin juga bisa memiliki gambaran yang lain terkait jadwalnya. Kapan nih Pak rencananya jadwal ini bisa selesai nih Pak? Ini kan Jumat. Kalau ibu berkenan, mungkin hari Selasa habis zuhur saya ingin menghadap ibu lagi. Oke. Jadi rencananya Bapak akan berkolaborasi dengan Bu Rizwi dan Pak Dodi. Kemudian setelah selesai Bapak konsul lagi kepada saya gitu ya Pak, hari Selasa setelah zuhur ya Pak. Oke. Saya tunggu nih Pak. Bapak ketika jadwal sudah jadi kita ngobrol lagi, siapa tahu ada hal-hal yang bisa kita dapatkan lagi. Kemudian Pak, tujuan kita dari awal apakah sudah tercapai nih Pak? Alhamdulillah sih Bu. Tadi saya datang ke ruang ibu dengan kepala suntuk gitu ya. Kayaknya ruwet sekali Pak saya. Sekarang alhamdulillah kabel-kabel yang ruwet itu sudah terurai. Saya mendapatkan solusi. Terima kasih sekali Bu Amel. Alhamdulillah. Saya tunggu ya Pak hari Selasa ya Pak. Siap. Oke. Terima kasih Bu Amel. Yo. Oke, Ibu Amel kembali lagi bertemu dengan saya. Buka lagi ya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Barusan telah melaksanakan proses coaching ya. Bagaimana Pak. perasaan Bu Amel? Alhamdulillah Pak, saya lega sudah melaksanakan proses coaching ini Pak. Sudah plong ya? Sudah belum Pak? Oke, luar biasa sekali ini. Nah, pasca observasi ini saya akan bertanya kepada Bu Amel, gak banyak Bu Amel, cuman beberapa pertanyaan hasil dari kegiatan coaching ini ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Amel lakukan pada pelaksanaan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya tadi melakukan coaching Pak dengan alur tirta ya Pak. Yang pertama itu saya menanyakan tujuan coach saya apa gitu, supaya dia mempercayai saya untuk ngobrol bersama saya. Kemudian saya juga menanyakan apa yang dia rasakan, apa yang menjadi masalahnya gitu Pak. Jadi coach saya menceritakan apa masalahnya. Kemudian saya menanyakan juga apa rencana dia mengenai masalah itu, apa yang bisa dia buat mengenai rencana itu. Dan diakhiri saya meminta coach saya untuk merefleksikan apa yang sudah dia rencanakan. Kemudian nanti saya minta agar dia bisa ketemu lagi dengan saya Pak, supaya hasil dari rencananya sudah dilakukan, apa hasilnya saya bisa tahu Pak. Oke. Luar biasa ya Bu Amel. Tadi juga saya melihat proses observasi atau proses coaching juga nampak ya. Bu Amel tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai alur tirta, juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Coachnya juga merespon positif pertanyaan yang disampaikan Bu Amel, dan hasil responnya juga sangat luar biasa, sehingga si coach sendiri dia punya masalah dan menemukan solusi tersendiri. Jadi saya rasa Bu Amel sebagai coach sudah sesuai menerapkan prinsip-prinsip coaching, itu sangat luar biasa. Saya acungin jempol ya Bu Amel. Selanjutnya nih,
ini kan udah cukup bagus. Tentunya kita sebagai manusia yang haus akan ilmu, kita tidak mandek atau tidak puas di situ saja. Menurut Bu Amel, kompetensi apa saja atau adakah kompetensi lagi dari diri Bu Amel yang untuk dikembangkan sehingga dampak positifnya pada proses coaching yang Bu Amel lakukan jauh lebih baik lagi? Iya, saya rasa saya perlu berlatih lagi mengenai coaching ini ya Pak. Karena ada beberapa bagian yang kurang saya kuasai, yaitu contohnya mendengarkan secara aktif. Kita juga kadang-kadang respon kita agak sedikit beda gitu dengan apa yang diharapkan oleh coach kita ya Pak. Kemudian kita juga agak sulit untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Kalau pertanyaan yang berbobot, jawabannya pun pasti akan lebih bagus lagi gitu Pak. Itu berarti saya harus lebih berlatih mengenai coaching ini Pak. Oke, saya garis bawahi ya, pengen belajar lagi dan berlatih lagi. Supaya apa? Supaya lebih bagus lagi ke depannya. Ya, Oke? Oke Pak. Itu saja Bu Amel, saya sangat senang kegiatan observasi kali ini luar biasa. Mudah-mudahan Bu Amel ke depannya jauh lebih bagus dan sukses lagi. Oke. Terima kasih Bu Amel. Ya, sama-sama Pak. Oke, Yo. saya pamit ya. Ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Oke, sama-sama.